Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perilaku kesehatan penduduk Desa Dolu, Tanah Karo. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ifka Ainur Rohmah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lestari. Perkenalkan, nama saya Sabila Ika Kinasi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Langsung saja kita mulai ke pendahuluan. Profil wilayah Tanah Karo. Desa Dolu Tanah Karo merupakan sebuah wilayah yang terletak di dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara dengan keindahan alam yang menakjubkan. Di wilayah ini terdapat Desa Dolu, sebuah permukiman yang dikenal dengan kesuburan tanahnya dan panorama alam yang memukau. Desa ini memiliki karakteristik geografis yang unik. Kenapa sangat unik? Karena berada di antara perbukitan dan lembah hijau yang menjadikannya sangat potensial untuk pertanian dan perkebunan. Namun, yang menarik perhatian adalah proporsi anak-anak dan lansia yang cukup signifikan. Keberadaan banyak anak kecil dan orang tua di kawasan ini mengindikasikan pentingnya perhatian khusus terhadap kesehatan lingkungan. Mengingat kedua kelompok usia tersebut termasuk kelompok rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak bersih. Meskipun kaya dengan keindahan alam dan potensi sumber daya, Desa Dolu menghadapi tantangan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan yang belum optimal. Seperti terlihat dari sampah plastik yang berserakan di berbagai lokasi strategis termasuk halaman rumah dan area tempat ibadah. Kontras dengan potensi alam yang dimiliki dan menunjukkan adanya kesenjangan antara kekayaan alam dengan perilaku kesehatan lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, permasalahan perilaku kesehatan pada Desa Dolu Tanah Karo. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan benar. Banyak warga Desa Dolu yang masih membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan tempat yang seharusnya. Perilaku ini tidak hanya terlihat pada satu kelompok usia tertentu, melainkan tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Kebanyakan warga belum memahami konsekuensi jangka panjang dari pembuangan sampah yang sembarangan, termasuk dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan potensi penyebaran penyakit. Yang kedua yaitu ada sampah plastik berserakan di halaman rumah dan tempat ibadah, salah satu manifestasi nyata dari permasalahan perilaku kesehatan adalah kondisi fisik lingkungan Desa Dolu yang dipenuhi sampah plastik berserakan. Di area-area yang seharusnya dijaga kebersihannya seperti halaman rumah dan tempat ibadah, masih banyak sampah plastik yang berserakan. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat tempat ibadah merupakan lokasi berkumpulnya banyak orang yang seharusnya terjaga kebersihannya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis mencakup semua aspek yang berkaitan dengan organisme hidup, termasuk manusia, hewan, dan mikroorganisme ini. Ini termasuk genetik, usia, jenis kelamin, dan status kesehatan individu. Yang kedua, ada faktor fisik. Faktor fisik mencakup elemen-elemen yang lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti kualitas udara, air, tanah, dan kondisi iklim. Ini juga mencakup infrastruktur dan aksesibilitas fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ekonomi sosial. Kondisi ekonomi mencakup status sosial, ekonomi individu, dan komunitas yang dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya kesehatan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Contohnya, pendapatan, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Lalu, ada dampak perilaku tidak sehat. Yang pertama, itu ada lingkungan kotor berpotensi menimbulkan penyakit. 2. Pembuangan sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir di musim hujan. 3. Pembuangan sampah tidak tepat menyebabkan pencemaran sumber air bersih. Yang keempat, lingkungan tidak terawat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kelima, masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit akibat lingkungannya kotor.
Solusi peningkatan perilaku kesehatan penduduk Tanah Karo yang pertama edukasi dan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sosialisasi tentang pentingnya PHBS seperti cuci tangan pakai sabun, etika batuk, penggunaan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan telah dijalankan di beberapa desa di Karo dan terbukti meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat. Metode edukasi yang efektif meliputi ceramah, demonstrasi, diskusi kelompok, serta pre- dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat. 2. Aktivasi kegiatan fisik dan olahraga mengadakan aktivitas fisik rutin yang melibatkan anggota dan masyarakat, seperti senam bersama dan latihan kebugaran jasmani, guna membiasakan pola hidup aktif. Kegiatan fisik ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik tetapi juga mempererat hubungan sosial dan membangun budaya hidup sehat. 3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah kabupaten telah memastikan cakupan jaminan kesehatan nasional atau JKN hingga 96% penduduk memudahkan akses pelayanan sehat dan rujukan. Yang nomor 4, implementasi program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas mengajak masyarakat melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Konsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksakan kesehatan rutin, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Kesimpulannya, perilaku kesehatan penduduk desa dahulu Tanah Karo masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pengelolaan kebersihan lingkungan. Meskipun wilayah ini memiliki potensi alam yang melimpah dan komunitas yang kuat, perilaku membuang sampah sembarangan, rendahnya kesadaran kolektif, dan sikap apatis terhadap kebersihan lingkungan masih menjadi masalah utama. Faktor budaya, pengetahuan yang terbatas, dan kondisi lingkungan yang kurang terjaga memperburuk situasi ini, sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia. Baik, berikut tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. Assalamualaikum. Gantian.